warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi bersama Umi Ria dengan moto cerdas, berakhlak, mumtaz, salam sains. Hai, apa kabar siswa-siswi hebat Umi di seluruh Indonesia? Umi selalu mendoakan agar kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video sebelumnya, Umi telah membahas tentang materi ikatan ion. Boleh dicek ya pada video sebelumnya ya. Pada video tersebut, Umi juga sudah menjelaskan bagaimana konfigurasi elektron, begitu juga kestabilan konfigurasi elektron berdasarkan gas mulia, serta bagaimana cara pencapaian kestabilan atom sehingga dapat membentuk sebuah ikatan. Oke, pada materi kali ini Umi akan membahas lanjutannya, yaitu ikatan kovalen. Berikut merupakan kompetensi dari materi yang akan kita bahas, di mana standar kompetensinya memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur, dan ikatan kimia, di mana kompetensi dasarnya membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam, serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. Indikatornya menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya dengan cara berikatan dengan unsur lain. Kedua, menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia, duplet dan oktet, dan elektron valensi bukan gas mulia berdasarkan struktur Lewisnya. Yang ketiga, menjelaskan prosesnya terjadi ikatan kovalen dan senyawanya. Pada video ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Untuk kecenderungan dan konfigurasi sudah Umi jelaskan pada video sebelumnya. Silakan dicek ya adik-adik semua. Ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen merupakan ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama. Umumnya terjadi antara atom-atom non-logam dengan atom non-logam pula. Ikatan kovalen dibedakan menjadi yang ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Dimana yang pertama kita akan bahas yaitu contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal. Tunggal berarti ikatannya itu satu. Paham ya? Jadi kalau rangkap 2 ikatannya itu membentuk rangkap 2 atau 2. Sedangkan rangkap 3 berarti ada ikatan yang rangkap 3. Berikut contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal, di mana yang pertama ikatan antara atom hidrogen H yang merupakan non-logam dengan atom H yang merupakan non-logam pula. Jadi ada dua atom H membentuk ikatan H2. Dua atom H saling mendekat sehingga membentuk ikatan molekul H2. Kenapa? Kita perhatikan hidrogen atau H memiliki nomor atom 1 sehingga memiliki elektron valensi 1. Kemudian ditambah dengan H juga yang tadi nomor atom 1 memiliki elektron valensi 1, membentuk ikatan. Jadi ini membentuk kestabilan duplet 2. Paham ya? Jadi satu elektron dengan elektron yang ini akan membentuk ikatan. Inilah ikatan tunggal. Dan di sini elektron yang dipakai bersama ini merupakan kestabilan duplet karena si H yang di sini sudah stabil dia dengan 2 elektron dan si H yang di sini sudah stabil dengan 2 elektron. Berikutnya contohnya yaitu ikatan antara atom hidrogen non-logam dengan atom Cl non-logam juga. Oke, dimana yang membentuk ikatan HCl, asam klorida. Atom hidrogen dan Cl yang saling mendekat sehingga membentuk ikatan molekul HCl. Kita perhatikan H di sini memiliki nomor atom 1, boleh dicek ya SPU-nya ya. Nah, memiliki nomor atom 1 sehingga memiliki elektron valensi 1. Dan si Cl memiliki nomor atom 17 dan memiliki elektron valensi 7. Kita konfigurasikan 287. Jadi dia membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Jadi di sini dia membutuhkan 1. Oke, di sini dia butuh 1. Jadi si H di sini memberikan elektronnya ke sini
Oke, sehingga si H ini kestabilannya yaitu kestabilan duplet 2, sedangkan si Cl ini kestabilannya adalah kestabilan oktet 8. Karena tadi elektron valensinya 7 ditambah 1 elektron 8, jadi membentuk kestabilan oktet 8. Di sini ini ikatannya, yang di sini dua elektron yang ini itu merupakan ikatan kovalen karena elektron yang dipakai bersama. Si H makai untuk stabilnya duplet, si Cl dipakai untuk kestabilannya oktet, membentuk ikatan lengkap 1 atau ikatan tunggal. Di mana atom H memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan duplet, sedangkan atom Cl memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Kemudian kedua atom memasangkan 1 elektronnya untuk membentuk molekul HCl. Berikutnya itu ikatan kovalen rangkap 2. Oke, tadi kalau rangkap 1 di sini 1 ya, atau tunggal ini 1. Sedangkan kalau rangkap 2 maka dia membentuk ikatan rangkap 2 atau 2. Ikatan rangkap 2 adalah ikatan dengan 2 pasang elektron milik bersama, digambarkan dengan tanda 2 garis ikatan. Oke, kalau ikatan rangkap 2 berarti 2 garis ikatan, kalau rangkap 3 berarti 3 garis ikatan. Contohnya yaitu ikatan antar atom O ini non logam, silakan boleh lihat di SPU juga, dengan atom O non logam juga membentuk ikatan oksigen O2. Ini gas oksigen ya, O2 ya. Di mana atom O memiliki nomor atom 8 dengan 6 elektron terluar. 6 elektron terluar. Agar dapat mencapai stabil oktet 8, atom O masing-masing membutuhkan 2 elektron. Jadi si O membutuhkan 2 elektron. Yang ini O yang pertama punya elektron valensi 6, O yang kedua punya elektron valensi 6. Dia akan membentuk kestabilan di mana yang 2 dikasihkan ke O, yang ini saling memberikan, sama-sama memberikan 2. Paham ya? Jadi di sini ikatannya membentuk ada 1 dari ini ikatan yang pertama, ini ikatan kedua, makanya rangkap 2. Jadi 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Jadi 1 dari O yang 1 ini dengan 1 yang O1 ini akan membentuk 1 ikatan. Kemudian 1 lagi yang di sini akan membentuk 1 ikatan, menjadi ikatan rangkap 2. Berikutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan rangkap 3 adalah ikatan dengan 3 pasang elektron milik bersama, digambarkan dengan tanda 3 garis ikatan. Oke, di sini ditanda di 3 garis. Contohnya itu ikatan antara atom nitrogen yang bersifat non-logam dengan atom nitrogen juga yang bersifat non-logam, di mana membentuk ikatan N2 atau gas nitrogen. Contohnya atom N memiliki nomor atom 7 dengan konfigurasi 25, sehingga dia memiliki 5 elektron terluar atau 5 elektron valensi. Agar dapat stabil dalam kestabilan oktet, atom N nitrogen itu masing-masing membutuhkan 3 elektron karena supaya stabil oktet. Jadi 5 supaya 8, jadi ditambah 3 membutuhkan 3 elektron. Sehingga di sini si N memiliki elektron valensi 5 dan ditambah N juga yang memiliki elektron valensi 5, sehingga yang 3 ini jadi ini untuk stabil kan 8 dia nih, si N yang di sini stabil 8, 3 dari si N yang di sini. Berikut juga yang N di sini mendapatkan 3 dari yang di sini, jadi di sini membentuk ikatan lengkap 3 pasang elektron yang dipakai bersama sehingga membentuk seperti ini, N rangkap 3 N. Berikutnya yang ketiga itu ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi ada sepasang elektron yang berasal dari atom yang berikatan. Oke, misalnya itu pembentukan ikatan kovalen koordinasi dari NH4+ atau NH4 positif, di mana NH3 ditambah H positif menghasilkan NH4 positif. Artinya di sini dia kekurangan elektron ya. Oke, perhatikan di sini si H3 ini memiliki PEB, pasangan elektron bebas, di mana
tadi N ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ini ya. Oke. Kemudian si H ada 1, yang biru ini, H ada 1, H ada 1, membentuk namanya kestabilan oktet 8. Kemudian dia berikatan dengan H positif. Oke, dia berikatan dengan H positif, sehingga si H ini akan mengambil elektron dari yang N tadi. Oke, jadi ini adalah pasangan elektron. Oke, sepasang elektron yang akan mencapai kestabilan untuk H, sehingga di sini terdapatlah positif. Oke, terdapatlah positif, sehingga yang dimanakah ikatan kovalen koordinasi? Yang di sini, karena si H mendapatkan sepasang elektron yang dari si N, maka yang disebut ikatan kovalen koordinasi adalah di sini. Oke, jadi H di sini mana elektronnya? Ini membentuk positif tadi. Oke. Berikut masuk ke materi kepolaran ikatan kovalen, di mana kepolaran suatu senyawa kovalen dapat ditentukan berdasarkan yang pertama, perbedaan keelektronegatifan atom-atom yang membentuk senyawa. Yang kedua, bentuk molekul senyawa kovalennya. Jadi yang kita bahas yang pertama yaitu senyawa kovalen nonpolar, di mana senyawa kovalen nonpolar terjadi bila dua atom non-logam sejenis atau dua atom non-logam yang memiliki atau mempunyai keelektronegatifan yang sama saling membentuk molekul, di mana momen dipol sama dengan 0 atau tidak terjadi polarisasi dengan ciri-ciri bentuk molekul simetris. Oke, contoh untuk molekul sejenisnya yaitu H2, N2, Cl2, O2, F2, Br2. Itu berarti dia sejenis. Kalau H2 berarti kan H-nya ada 2, N-nya ada N2, N-nya ada 2, Cl2, Cl-nya ada 2. Itu membentuk molekul sejenis. Di sini bersifat gas diatomik. Gas diatomik. Kenapa diatomik? Di artinya 2, A di artinya 2, diatomik berarti 2 atom. Oke. Kemudian molekul tak sejenis dengan bentuk simetris itu contohnya BeCl2, BeF2, BH3, BCl3, CH4, CCl4, PCl5 dan SF6. Nah, itu membentuk simetris. Artinya apa? Dia ini kan membentuk lurus ya. Oke, ini juga membentuk lurus, BeF2. BH3 artinya dia membentuk ini ya, simetris ya, BCl3 juga dan yang lain-lain. Kemudian senyawa kovalen polar dapat terjadi pada atom-atom non-logam yang tidak sejenis atau atom-atom yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Dalam molekul kovalen polar, pasangan elektron milik bersama terletak lebih dekat pada inti elektron dari yang mempunyai keelektronegatifan besar. Jika dibandingkan kepolaran antara H dengan F dan H dengan Cl, manakah yang paling polar? Tentunya H dengan F lebih polar karena F memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan Cl. Kita lihat kenapa kita sudah belajar tentang keelektronegatifan di pertama ya, yang dimana sifat-sifat periodik unsur yaitu keelektronegatifan, dimana semakin ke bawah dari satu golongan maka keelektronegatifanya semakin kecil, semakin ke atas maka keelektronegatifanya semakin besar, dimana si F lebih besar dibandingkan Cl karena urutannya fluorin, klorin, bromin, iodin kan gitu ya, dari golongan 7A. Kemudian elektron yang dipakai bersama tertarik ke arah F bukan ke arah H karena keelektronegatifan F lebih besar daripada H. Jadi si ini. Oke, jadi si F ini lebih menarik elektron, tertariknya ke arah F. Contoh senyawa-senyawa kovalen polar yaitu HCl, HF, HI, H2O, NH3 dan yang lain-lain. Demikianlah materi pada video kali ini. Semoga materi yang Umi sampaikan dapat bermanfaat serta dapat dengan mudah dipahami oleh siswa-siswi hebat Umi di seluruh Indonesia. Oke, ingat pesan Umi, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bersyukur.
Oke, Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.